para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat kita yang berada di perantauan, yang ada di luar negeri, yang mungkin berada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hong Kong, atau bahkan yang ada di Saudi Arabia, dan dimanapun panjenengan berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Semoga Allah memberikan panjenengan dan kita semuanya selalu sehat, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dimudahkan oleh Allah rizki kita semuanya menjadi rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Semoga kita semuanya berada dalam kebahagiaan, dalam lindungan dan ridho Allah Ta'ala. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Wasiyatul Mustafa yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Oleh karenanya mari kita membaca suratul Fatihah, tawassul, mudah-mudahan karya beliau yang saat ini kita kaji menjadi amal jariyah Mbah Imam Sya'rani, serta semoga kita semuanya yang menjadi santri beliau mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa ini, Allah berikan ilmu kita bermanfaat, semoga ilmu kita barokah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mampu menghasilkan hikmah yang benar, yang baik, mampu menghasilkan hikmah yang besar, sehingga semua wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini kita mampu melaksanakan dalam amaliyah ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan para mitra Suara Giri atas bacaan suratul Fatihah kita, semoga kita semuanya, saya dan para mitra Suara Giri, Allah berikan mudah-mudahan panjang umur, barokah umurnya, sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan kalau sekarang ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan obat dan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Bagi para mitra Suara Giri yang saat ini sedang susah, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Yang saat ini sedang dirundung masalah, mudah-mudahan kanthi barokah suratul Fatihah dan ngaji kita pagi ini, semoga Allah segera berikan solusi terbaiknya. Jadilah kita sebagai orang-orang yang bahagia kembali, dengan tidak membawa beban persoalan-persoalan hidup yang berarti. Mudah-mudahan putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Semoga para mitra Suara Giri, Allah menjadikan kita kelak menjadi orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma fusun ila jami'il malaikatil muqarrabin al-karubiyin warruhaniyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa khassah ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa khususan ila ruhi murabbi ruhina Mbah Abdul Wahab Asy-Sya'rani,
Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Marilah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Ali. Wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawirun au tamathilun au aqin liwalidayhi au baitun la yadkhuluhu daifun. Wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, lam tadkhul, tidak akan masuk sopo al malaikatu, malaikat, baitan pada sebuah rumah, fihi yang ada di dalamnya tasawirun, beberapa gambar, ya gambar-gambar yang hidup, gambar binatang yang hidup, au tamathilun atau patung, au aqin atau orang yang berani, liwalidayhi kepada kedua orang tuanya, au baitun atau rumah, la yadkhuluhu yang tidak dimasuki, yang tidak pernah masuk, hu ing rumah, sapa dhaifun, tamu. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, wasiatnya Sayyidina Ali nih, bahwa malaikat itu, malaikat rahmat itu tidak akan pernah mau masuk ke rumah-rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Itu adalah rumah yang di dalamnya ternyata terdapat gambar-gambar makhluk hidup. Misalnya foto seseorang atau gambarnya binatang, ya, apapun binatangnya. Ya. Pak, bagaimana kalau gambar itu adalah orang-orang yang baik? Ya, orang-orang yang baik itu fotonya bisa menjadi inspirasi kebaikan, bisa menjadi energi positif, bisa menjadi motivator, ya, gambar-gambar orang yang soleh itu. Misalnya fotonya para wali songo, ya, misalnya fotonya Syekh Abdul Qadir Jilani, misalnya fotonya pahlawan-pahlawan, itu menjadi inspirasi yang bisa memotivasi kita, menjadikan sumber inspirasi kita untuk uswah kepadanya. Itu bagaimana? Ya boleh, tapi jangan ditaruh di ruang tamu, sebaiknya ditaruh di ruang tengah. Kenapa demikian? Karena agar malaikat itu ya mau masuk ke rumah kita. Kalau di ruang tamu itu kan orang kalau mau masuk, ya termasuk siapapun yang masuk ke rumah kita itu kan pertama kali kan memasuki ruang tamu yang depan sendiri itu. Maka kalau bisa ya gambar-gambar orang yang baik, orang-orang soleh
yang bisa menjadi inspirator dan motivator kebaikan itu, ya itu kita taruh di belakang atau di ruang tengah begitu. Supaya apa? Ya supaya awal-awal malaikat masuk ke rumah kita itu ya masuknya ya lewat pintu yang berdekatan dengan ruang tamu. Ya ini hanya kinayah hadirin. Ya sebenarnya malaikat itu kalau mau masuk ke rumah orang, ke rumah seorang hamba itu kan ya sembarang, mau masuk lewat belakang, mau masuk lewat tengah, mau masuk lewat manapun. Tapi ini adalah sebuah logika ya yang bisa diterima oleh akal kita. Siapapun orang, ya termasuk malaikat, ya itu kalau masuk ke rumah kita itu kan, ya kalau tamu itu kalau masuk ke rumah kita kan lewat pintu depan yang bersebelahan dengan ruang tamu itu. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini yang dimaksud adalah gambar-gambar orang-orang yang ya katakan tidak mampu memberikan inspirasi kebaikan. Ya siapapun itu. Ya bagaimana Pak kalau gambar Pak Presiden dan Wakil Presiden? Ya monggo. Karena memang itu kan bukti kecintaan pada tanah air. Kita bangga kepada presidennya dan wakil presidennya, monggo saja. Tapi sekali lagi dalam konteks ini ya malaikat itu tidak akan mau masuk di rumah-rumah yang di depannya itu ada gambar-gambar manusia itu. Nah kalau tadi itu gambar presiden, gambar wakil presiden ya sebaiknya ditaruh di ruang tengah yang tidak bersebelahan langsung, tidak kontak langsung dengan pintu masuk di rumah kita. Begitu para mitra Suara Giri. Atau watamasilun patung. Jadi kalau ada patung itu bedanya dengan gambar apa? Kalau gambar itu ya gambar itu 2 dimensi kalau gambar, tapi kalau patung itu adalah 3 dimensi. Ya, patungnya orang, patungnya hewan, misalnya karena senang dengan singa, lalu ada patung singanya di rumahnya itu. Biasanya patung singa atau macan itu ditaruh di pintu gerbang, di pagar rumah. Nah ini atas dasar itu ya, atas dasar konteksnya ya yang disampaikan oleh wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu, ya malaikat tidak mau masuk. Awaqin, atau orang-orang yang di dalamnya itu terdapat anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang berani kepada orang tua, itu malaikat tidak mau masuk. Au baitun, atau rumah la yadkhuluhu dhaifun, yang tidak pernah masuk di dalamnya. Dhaifun, tamu tidak pernah masuk ke dalamnya. Itu malaikat tidak mau masuk ke rumah-rumah yang seperti itu. Nah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, apa sih efeknya kalau malaikat itu tidak pernah masuk ke rumah orang itu? Ya maka rumah itu terasa mati. Rumah itu rasanya tidak punya nyawa. Ya, rumah itu rasanya ya tidak ada barokahnya, kira-kira begitu, tidak ada rahmatnya Allah. Ya. Makanya ini adalah sebuah sebuah kondisi mental penghuni rumahnya. Ya. Agar tidak tampak gesang rumah itu, maka jangan sampai malaikat tidak pernah masuk di rumahnya. Ya. Misalnya ya yang bisa kita pahami, tamu aja tidak pernah masuk. Kenapa tamu itu nggak pernah masuk ke rumahnya orang itu? Ya karena tamunya nggak berani sih, orangnya
orangnya itu jahat misalnya. Jadi kalau tamu nggak pernah masuk itu kan berarti ya artinya ya rumah itu benar-benar gersang. Jangan-jangan rizkinya menjadi seret, gitu loh. Karena tamu datang itu membawa rizki. Yang wasiat kemarin sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi rumah yang banyak tamunya itu menjadi lebih hidup, lebih riang, ya, lebih auranya lebih dapat, begitu. Begitupun kalau ada rumah yang banyak gambar-gambarnya, pemane gambar-gambar medeni, gambar orang yang ya orang jahat, kemudian ada patungnya, itu malah menakutkan, hadirin, malah menakutkan. Jadi menjadi suasananya menjadi tidak suasana yang happy begitu. Atau di dalamnya itu ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana tuh anak durhaka kepada orang tua itu? Ya anaknya itu ya berani bahwa dalam rumah tangga itu, di dalam rumah itu isinya berantem, nggak enak-enakan. Ada orang tuanya yang tersiksa dengan omongan-omongan kasar dan jahat anaknya. Nah ini kita bisa bayangkan, begitulah kira-kira ya tandusnya si rumah itu. Lantaran malaikat tidak pernah masuk itu. Nah malaikat tidak masuk ya karena faktor-faktor tadi itu. Maka para mitra suara giri, bolehlah sekali lagi kita menempelkan di dinding-dinding kita itu aksesoris, gambar-gambar, monggo silakan, tapi jangan sampai gambar-gambar yang menyebabkan ya terhalangnya malaikat untuk masuk itu. Boleh kita berikan gambar pemandangan, gambar pantai, gambar gunung, misalnya begitu. Ya, kalau bisa ya kita hindari gambar-gambar manusia. Kalau harus ada ya ditaruh di belakang, ditaruh di ruang tengah tadi itu. Termasuk kita hindari di dalam rumah yang ada patungnya, ada gambar patung manusia ataupun patung hewan. Ya, itu nanti menyebabkan ada nuansa yang kurang menyenangkan. Ada orang yang melihat dari sisi seni, Pak itu kan seni Pak. Rumah saya kalau tidak tak kasih gitu nanti tempatnya gersang loh. Silahkan, tapi tidak gambar-gambar begitu gitu loh. Kan seni itu banyak, ya gambar figura yang ada gambarnya pemandangan pantai dan segala macam tadi itu kan masih bisa sehingga tidak gersang. Ya, seperti itu wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya mudah-mudahan kita ini oleh Allah ya diberikan kesadaran untuk itu sehingga malaikat itu tidak enggan untuk masuk ke rumah kita. Dah, kita lanjutkan lagi ya Ali, hei Ali, isna, berbuatlah al-ma'rufa, kebaikan-kebaikan, walau ma'as suflati, walaupun pada orang yang hina sekalipun. Jadi kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik kepada semua orang. Ya inilah hadirin, orang itu kalau tandanya orang itu baik yang sesungguhnya, baik yang sejati, baik yang tidak imitasi. Saya sering juga menyampaikan bahwa orang baik itu ada kalanya yang baik beneran, baik asli. Ada orang yang baiknya itu baik yang tidak asli. Sebut saja baik karbitan, kira-kira begitu. Apa baik asli itu? Yaitu orang yang baik kepada orang yang membaiki kita. Dan juga berbuat baik kepada orang yang menjeleki kita. Itu baik sungguhan itu. Kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ya tentu saja kita baik. Tapi ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita masih bisa berbuat baik kepadanya. Itu yang istimewa.
Kita ini kan seringkali hanya menjawab, membalas kebaikan orang kepada kita. Tapi jarang orang yang membalas kebaikan ya atas kejelekan yang dia timpakan kepada kita. Itu istimewa itu. Berarti orangnya memang baik sesungguhnya. Kita kalau ada orang ya ini manusiawi saya kira. Kalau ada orang berbuat baik, kita pun kemudian hormat kepadanya. Itu sudah manusiawi. Kalau ada orang memberikan salam, kita datang, kemudian kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Orang lain akan jawab, waalaikumsalam. Ya, itu wajar. Tapi ada orang lain ya yang datang dengan kasar, bentak-bentak. Itu biasanya ya kita kemudian ngimbangi bentak-bentak kepadanya. Ya, memaki-maki kepadanya. Nah, ini berarti orang itu hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Mari kita berusaha untuk membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan yang kita berikan kepadanya. Nah, ini yang tercermin dalam apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Isna'il ma'ruf walau ma'as suflati. Berbuatlah kebaikan walaupun kepada orang-orang yang hina, yang berbuat jelek. Jadi orang yang hina itu adalah orang yang maksudnya adalah orang yang berbuat jelek kepada kita. Jadi bukan hina yang apa ya, bukan hina orang yang levelnya rendah, tidak. Tapi orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kita tetap berbuat baik kepadanya. Tapi dalam konteks ini Sayyidina Ali sempat nanya, "Lola, bertanyalah Sayyidina Ali. Wa mas suflatu ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud orang yang hina? Itu ya wahai Rasul, siapa orang yang hina itu wahai Nabi? Orang yang jahat tadi itu loh, siapa wahai Rasulullah?" Itu pertanyaan Sayyidina Ali. Lalu kemudian Rasul menjawab, yaitu alladzi idza wa'idza lam yatta'iz wa idza zujira lam zajir wa la yubali bima qala wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Itu jawaban Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya, wahai Rasul, siapa orang yang jahat itu? Siapa orang yang tidak baik itu wahai Nabi? Rasulullah menjawab, alladzi idza wa'idha, yaitu orang-orang yang apabila diberi nasihat, ya, ketika dia diberikan nasihat, lam yatta'iz, lalu orang itu tidak mau menerimanya. Jadi kan ada itu orang yang dinasihati tapi dia malah tambah membentak, tambah membantah, nggak terima dia dinasihati. Kamu jangan khutbah pagi-pagi, gitu. Jadi menasihati itu katanya khutbah katanya. Jadi sindiran. Jadi orang yang dinasihati dan menolak nasihat yang kebaikan itu, nasihat kebaikan itu adalah ciri orang yang tidak baik. Jadi para mitra Suara Giri, kita ini hidup seringkali lalai dalam kehidupan kita ini. Siapapun itu, walaupun orang yang alim sekalipun, kadang-kadang ya juga lalai. Karena apa? Setiap kita ini, anak-anak Adam ini, cucu Adam itu adalah ya mahallul khata'i wan nisyan, ya, berada dalam ya suasana yang seringkali lupa, lalai kita ini. Karena kelalaian, karena kelupaan kita, maka kadang-kadang kita pun ya ceroboh, berbuat salah. Itu anak cucu Adam. Siapapun itu, sekali lagi,
Walaupun orang-orang yang alim sekalipun, pejabat sekalipun, selalu ya cenderung ya tidak luput dari kesalahan itu. Maka kita dianjurkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita selalu diberikan anjuran oleh Allah untuk saling berwasiat kepada kebenaran, saling berwasiat kepada kesabaran. Lah ini ada orang diwasiati, ada orang dinasihati malah tambah bantah. Artinya apa? Mengaku dirinya yang paling benar. Orang yang memberi nasihat itu orang yang salah, berarti orang ini sombong. Ya, kemarin beberapa pertemuan yang kita sudah menyampaikan juga itu, bahwa sombong itu menjadi biang Allah murka kepada orang itu. Maka orang yang termasuk as-sufla, orang yang hina, orang yang jahat, orang yang tidak baik, itu ciri pertamanya adalah orang yang sombong. Gitu. Ciri pertama orang yang tidak baik itu orang sombong. Makanya kalau ada orang sombong itu berarti ada benih kejahatan di dalam dirinya. Walaupun kita berhadapan dengan orang yang sombong seperti itu, kita tetap diperintahkan oleh Nabi untuk isna'il ma'ruf, tetap berbuat baik. Ono wong sombong, ya wes wong sombong. Nah, jangan dihindari. Tetap berbuat baiklah kepada orang itu. Tapi kita memang ada tantangan tinggi para mitra Suara Giri. Berkomunikasi dengan orang sombong itu seringkali ganyang hati katanya. Ya, kita seringkali mengalah kalau komunikasi dengan orang sombong itu. Di ini sore orang itu malah duri, kemelinti, nyombongkan diri, dikasih nasihat ditolak. Dadi apa kok nasihati aku? Wong saya ini gak ada yang berani kepada saya, kok malah kamu nasihati aku. Lah itu namanya sombong sekali lagi. Jadi orang hina itu karena sombong. Ya, sombong itu adalah penyebab dari kehinaan orang itu. Sombong itu menjadi penyebab kejahatan orang itu. Itu kata Nabi, ciri-ciri orang yang hina, ciri-ciri orang yang jahat. Ya, dalam konteks ya kalimat wasiatnya Rasulullah tadi itu. Wa idza zujira, dan apabila dia dicegah, lam yang zajir, maka dia bangkang, tidak mau. Ya, maksudnya itu dicegah karena kejelekannya, diingatkan maksudnya. Dia berbuat jahat, dia berbuat jelek, dia keliru, dicegah. Jangan. Tapi dia membantah, menjuwer kata orang Jawa. Dia tidak mau, dicegah. Orang itu mau berbuat salah terus dicegah, itu dia tidak mau. Itu ciri orang yang hina itu. Ciri orang yang jahat. Sekali lagi, biangnya adalah sombong tadi itu. Biangnya orang tidak mau dinasihati, orang tidak mau dicegah untuk kejelekan, terus dia nolak. Itu biangnya. Faktor utamanya adalah bercokolnya takabur di dalam diri orang itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa orang yang jahat itu adalah sumbernya kesombongan. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, wala yubali bima qala wa maqila lahu. Wala yubali, dan tidak peduli orang itu, cuek. Bima qala, atas apa yang diucapkan oleh orang lain. Wa maqila, dan apa yang diucapkan oleh orang lain. Bima qala, ya, yang tadi itu. Wala yubali, dan tidak, orang itu tidak peduli. Bima qala, dengan orang yang mengucapkan. Ya. Dengan apa ucapan orang lain ini dia tidak peduli. Wa maqila, dan apa yang diucapkan pun dia nggak peduli. Kepada orang yang mengucapkan dia nggak peduli, wis diremehno lah. Apa yang disampaikan walaupun itu kebaikan, kebenaran, dicuekin.
Nah, tiga-tiganya ini para mitra suara kiri, sumber utamanya adalah orang itu sombong. Maka walaupun kepada orang sombong Nabi menyampaikan isna'il ma'ruf, tetap saja berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang sombong sekalipun. Gitu maksudnya. Walaupun sesungguhnya sekali lagi bahwa kita ngeramut orang-orang sombong itu kadang-kadang capek juga. Karena orang yang sombong itu tidak mau dinaiki, ditinggi, ngomong itu nggak mau ditinggi, maunya kita ini di bawahnya dia, ngalah terus, nggak mau dimenang-menangi. Ya capek juga sebenarnya itu. Tapi apabila kita mampu untuk itu, maka itulah orang-orang yang mulia. Itulah orang-orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya suatu saat orang itu akan menilai, orang yang sombong tadi akan menilai betapa keluhuran baik, keluhuran budi ya dari orang-orang yang mampu bertahan bersama orang-orang yang sombong itu. Ya, itu wasiat ya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, ya Ali, wahai Ali, shadaqatus sirri tudfi'u an ghadabi rabbi wa tajlibul barokata warizqa al-kathira wa bi'ik wa bakir bis shadaqati fa innal bala'a yang zilu qoblal bukri faturaddul qada'u fil hawa'i. Ini wasiat berikutnya. Apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Ali, shadaqatus sirri, sedekah yang rahasia, ikut tudfi'u, dapat menolak, bisa meredam an ghadabi rabbi, dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para mitra suara kiri ini menjelaskan tentang sedekah yang sirri. Ya, sedekah itu macam-macam. Ada sedekah itu yang diberikan dengan terang-terangan. Pak, apa enggak boleh sedekah dengan terang-terangan? Boleh. Sedekah diberikan dengan terang-terangan itu boleh. Karena ini juga mengandung manfaat. Apa manfaatnya? Memberikan spirit, semangat kepada orang lain. Tapi itu memang harus punya nyali yang tinggi. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, maka terjebaklah kita pada riya. Daripada kita riya, maka jangan coba-coba untuk bersedekah dengan cara terang-terangan. Karena ya rugi nanti kita. Sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan ya sedekah, ternyata ujung-ujungnya kita tidak dapat apa-apa karena ada riyanya itu. Maka Rasul menyampaikan, kalau kita sedekah jangan ambil resiko, sedekahlah dengan cara sembunyi-sembunyi, begitu. Apa kata Nabi? Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu tadfa'u an ghadabi rabbi. Sedekah yang diberikan dengan cara sembunyi-sembunyi itu bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekah, orang yang sedekah dengan cara terang-terangan dan kejebak dengan riya, maka Allah murka. Dengan cara apa Allah murka? Tidak menerima sedekah itu sebagai sedekah. Ya, tidak memberikan pahala kepadanya. Ya sia-sia sedekahnya. Ini bahasa murkanya Allah. Lah wong kamu itu sedekah bukan karena aku kok. Yang bisa memberi pahala itu saya, bukan manusia. Maka jika kamu bersedekah karena manusia, ya sudah cukuplah orang lain saja yang akan memberi reward, yang akan memberikan penghargaan kepadamu. Jangan minta penghargaan kepadaku. Ya rugi para mitra suara kiri.
penghargaan manusia itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita dipuji sama orang, apa sih untungnya kita dipuji orang? Apa sih orang menyampaikan hebat kepada kita, pujian? Nggak ada pengaruhnya itu. Paling-paling hati kita ya bangga gitu aja. Dan pada saat kita bangga, saat itulah sesungguhnya kita telah berbuat riya. Tapi kalau kemudian kita ini sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, cukuplah Allah yang tahu, maka itu Allah akan menetapkan pahala. Ya, akan menetapkan pahala kepada kita. Ya. Jadi Allah akan memberikan pahala itu ya tidak akan ada hitungannya kalau yang membalas itu Allah. Tapi kalau manusia yang membalas itu pasti masih ada hitung-hitungannya. Dan lagian hanya di dunia ini saja. Maka yang dimaksud tadfa'u an ghadabi rabbi itu bukan kok kemudian Allah marah lalu diberikan bala, tidak hanya itu. Tapi tidak diterima ya sedekah yang diberikan karena terjebak dengan riya tadi itu. Nah, itu yang pertama, hikmahnya sedekah dengan cara siri. Yang kedua, jadi kalau sedekah itu diberikan dengan cara siri, rahasia, wa tajlibul barokata, akan bisa menarik keberkahan. Biasanya sedekah itu kalau diberikan dengan cara siri, rahasia, hanya karena Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan hidup itu, memberikan keberkahan atas rizki, sisa rizki yang kita infakkan kepada orang lain. Nah itu para mitra suara kiri. Lah barokah itu yang punya Allah, yang bisa memberikan keberkahan itu Allah, bukan manusia. Maka eman kalau kita memberikan sedekah lalu riya itu eman banget. Karena manusia tidak mampu memberikan keberkahan. Pak, tapi kalau ada orang yang sedekah terang-terangan, diberikan nama, diviralkan, itu kan dia mendapatkan terkenal Pak. Iya mungkin, viral mungkin. Tapi percayalah ya, bahwa kebaikan yang sejati itu tidak akan pernah hilang. Tapi kalau kebaikan yang tidak sejati itu pada saatnya juga akan ketahuan gitu loh. Maka orang-orang yang tulus dengan orang-orang yang modus itu akan kelihatan itu. Orang yang tulus ikhlas dengan orang yang ada pamrihnya itu akan sudah terlihat. Allah yang akan menunjukkan nantinya. Makanya keberkahan itu adalah bahasa ya, yang Allah saja yang akan memberikan balasan kepada manusia atas sedekah yang kita berikan secara rahasia. Berikutnya rizki sedekah yang diberikan secara rahasia itu warizqul katsira wa tajlibul barokata warizqul katsira. Jadi orang yang sedekah dengan cara siri itu akan bisa menarik rezeki menjadi lebih banyak. Mungkin jumlahnya banyak, ya, mungkin jumlahnya sedikit, tapi barokah gitu loh. Ya, jadi barokah itu kan mungkin banyak, mungkin sedikit, tapi intinya tetap barokah. Jadi biasanya Allah itu akan memberikan balasan orang-orang yang sedekah dengan cara siri itu dengan cara memperbanyak rizkinya. Mana koso mimmalin fi sodakotin bal yazdad fal yazdad. Mana koso tidak akan pernah berkurang mimmalin dari harta benda fi sodakotin yang disedekahkan, tidak akan pernah berkurang, bal yazdad, bahkan akan menjadi bertambah. Fal yazdad, bertambah, fal yazdad, maka semakin bertambah. Itu hadisnya Nabi itu. Jadi siapa yang sedekah itu tidak akan pernah bangkrut. Sedekah yang bagaimana? Ya tentu saja sedekah yang sirri, yang lillahi ta'ala, sedekah yang dikarenakan karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada juga sih ya orang-orang yang ahli dermawan itu, maaf, orangnya ya gampang viralan, sering bikin konten. Jadi dia sedekah di konten, di share, di TikTok, di Facebook, segala macam. Ya monggo, silakan saja. Ya, mungkin juga Allah akan memberikan rizkinya semakin banyak karena orang itu terkenal menjadi orang yang dermawan, boleh jadi. Tapi ketahuilah bahwa hanya Allah yang tahu. Boleh jadi orang yang diviralkan tadi tetap ikhlas, boleh jadi itu. Nah, kalau kemudian niat dalam hatinya berubah menjadi nawaitunya linnas, lil viral misalnya, supaya dikenal oleh banyak orang sedunia karena TikToknya itu. Orang banyak memberikan like, orang banyak memberikan jempolnya dan dia bangga. Biarlah Allah yang nanti akan menilai. Ya tentu saja keberkahan rizki itu hanyalah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sodakohnya secara sirri lillahi ta'ala. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Wabakir bisodakoti, wabakirlah dan bergegaslah bisodakoti dengan mengeluarkan sodakoh. Fa'innal bala'a, karena sesungguhnya bencana iku yang zilu turun apa ya bencana qoblal bukuri, ya sebelum pagi, ya sebelum pagi tiba. Maksudnya apa di sini nih? Bahwa ketahuilah bala bencana itu tidak terduga gitu loh maksudnya. Tidak kemudian bala bencana itu sebelum pagi, mesti sebelum pagi turunnya, tidak. Tapi tidak terduga di sini maknanya. Jadi bergegaslah kamu sodako, karena bencana itu tidak pernah terduga, unpredicted, kata anak muda sekarang. Tidak bisa diprediksi. Ya, ini artinya apa maknanya para mitra Suara Giri, bahwa as-sodaqatu tatfa'ul bala. Pada hadis yang lain, sodaqah itu ternyata bisa menolak bala, menolak belai. Makanya kalau ada orang tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kena musibah, biasanya ini orang Jawa ini yang diambil dari ini, as-sodaqatu tatfa'ul bala. Biasanya lalu kemudian dia bikin jajaran pasar, dia bikin bubur abang, dia bikin selamatan, dia traktir teman. Kenapa? Ya supaya hilang balanya. Karena memang ada hadis as-sodaqatu tatfa'ul bala. Sodaqah itu bisa menolak bala, bencana. Nah, sedangkan dalam pernyataan ini kita diperintahkan untuk bergegas sodaqah. Karena bala itu tidak pernah bisa terduga. Gitu. Artinya bahwa mengandung dua maksud. Bersegeralah bersedekah. Jangan sampai menunggu ada bala tiba gitu loh. Ya, karena yang kedua, apa kedua? Karena sodaqah itu bisa menolak bala. Gitu. Kalau kita bersedekah setelah bala, kita nggak mungkin bisa bersedekah, kena bencana. Kadang-kadang kan begitu. Mau bersedekah, ya, ternyata orangnya jatuh sakit, ya, malah tambah nggak bisa bersedekah. Atau bisa sedekah sih memang, tapi dia sedang dalam kondisi sakit. Itu tidak lebih baik, walaupun boleh. Makanya pada saat masih sehat, sedekahlah. Jangan sampai menunggu ada teguran dari Allah yang berupa bencana. Karena sedekah itu mempunyai hikmah menolak bala dan bencana. Faturadul qada, maka nah ini tadi yang saya sampaikan. Faturadul qada, maka ditolaklah ketetapan Allah itu fil hawai, yang ada di langit, dengan sedekah itu maksudnya.
Makanya ini senada dengan ya hadisnya Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bersedekahlah kamu ya untuk, karena sedekah itu bisa menolak bala tadi itu. Maka bergegaslah, jangan ditunda-tunda. Nah, jangan sampai menunggu ada musibah yang baru kita ini ya, introspeksi. Kan ada ya orang itu yang begini, ya Allah aku ditegur Allah rek, begitu. Kenapa kok begitu? Iya karena saya ini kemarin nggak lapo-lapo jatuh. Sudah jatuh itu loh, paginya kehilangan duit. Apa ya salahku lah. Kadang-kadang orang itu baru introspeksi saat mendapatkan kejadian-kejadian tertentu. Nah ini Nabi menyampaikan jangan sampai ya kita ini sedekah nunggu ditegur oleh Allah seperti itu. Nah, itu yang dimaksud para mitra suara kiri. Kita lanjutkan, ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta, apabila engkau bersedekah, fatasaddaq, maka sedekahkanlah, bi ihsani ma indaka, dengan apa, dengan sebaik-baiknya apa yang kamu miliki, begitu. Fa inna shadaqata fa inna shadaqata luqmatin, karena sesungguhnya sedekah yang satu ya, sedekah ini satuannya sedekah ini, karena sesungguhnya sedekah satu minal halali, dari perkara yang halal, iku ahabbu, lebih dicintai, ilallahi, oleh Allah, mimmi'ati mithqalin, daripada sedekah 100 biji, min haramin, dari perkara yang haram. Wa shadaqatu tuqaddimuha, wa shadaqatu, dan sedekah tuqaddimuha, yang didahulukan, qabla mautika, sebelum kematianmu, iku afdalu mimmi'ati mithqalin, daripada 100 biji, yatasaddaquna, yang engkau sedekahkan, yatasaddaquna, yang disedekahkan oleh banyak orang, biha, dengan mi'ah, ba'da mautika, sesudah kematianmu. Jadi para mitra suara Giri FM rahimakumullah, ini disampaikan oleh Nabi, wahai Ali, jika kamu mau bersedekah, fatasaddaq bi ihsani ma indaka, maka sedekahkanlah apa yang kamu miliki itu yang terbaik, jangan yang terjelek. Ya, makanan yang sudah dia tidak mau dikasihkan orang, ini nggak boleh itu. Yang bernilai baik, yang layak dikonsumsi, itulah yang dikasihkan orang. Jangan nasi basi dikasihkan orang, itu namanya menghina. Wong kita sendiri tidak mau makan kok malah dikasihkan orang. Itu poin pertama. Ya, fa inna shadaqata luqmatin, karena sesungguhnya sedekah satu, sedekah itu ya sedekah satu saja, minal halali, dari perkara yang halal, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Jadi sedekah satu saja yang halal, gak usah banyak-banyak, satu saja yang kita punya, tapi itu terbaik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mimmi'ati mithqalin, daripada 100 biji, min haramin, dari perkara yang haram. Jadi maksudnya begini para mitra suara Giri, sedekah yang baik itu ada dua maknanya. Bisa jadi kualitasnya baik, yang kedua hukumnya baik, ya halal gitu loh. Sedekah yang tidak baik itu adalah sedekah yang kualitasnya rendah, haram lagi, ya itu nggak baik itu. Jangankan begitu, wong sedekah satu yang kualitasnya baik dan hukumnya halal, itu loh ahabbu ilallahi,
lebih dicintai Allah mimmi'ati mithqalin, daripada sodako yang kuantitasnya jumlahnya banyak 100 biji, min haramin, dari perkara yang haram, kualitasnya rendah, haram lagi walaupun jumlahnya banyak, itu nggak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu maksudnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wasodaqatu tuqaddimuha qabla mautika, dan sodako yang kamu laksanakan, yang kamu berikan, itu hendaknya engkau dahulukan, ya, yang engkau dahulukan qabla mautika, sebelum kematianmu. Jadi sodako yang engkau berikan lebih dulu sebelum kematianmu, iku afdalu mimmi'ati mithqalin, daripada 100 biji yatasoddaquna, yang disedekahkan ba'da mautika, sesudah kematianmu. Jadi sodakoh yang didahulukan, saking didahulukannya sampai sebelum mati, itu lebih afdol walaupun hanya satu, ya, halal pisan, ya, itu lebih utama daripada sedekah jumlahnya banyak tapi itu engkau sedekahkan setelah engkau mati. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, kan ada orang itu yang bersedekah, ya, tapi yang sedekah itu tidak orangnya. Nah, ini misalnya ada orang tua ini hartanya banyak. Saat dia masih hidup, dia nggak sempat bersedekah karena banyak pertimbangan, eman, berat, dan sebagainya. Ditunda sampai saatnya ajal menjemput nyawanya, belum sempat dia bersedekah, padahal hartanya banyak. Saat orang itu sudah wafat, ya kebetulan saja anaknya itu anak yang soleh, gitu loh. Hartanya yang banyak itu digenahni sama anaknya, banyak disedekahkan atas nama orang tuanya yang meninggal itu baik itu, dan itu anak soleh itu. Tapi itu kualitasnya tidak seperti ketika orang itu masih hidup. Orang itu masih hidup dan sedekah sendiri walaupun jumlahnya nggak banyak. Dia hanya sedekah katakanlah cuman 1 juta sedekahnya, ya. Tapi dari tangannya sendiri sebelum dia wafat. Dengan ketika dia setelah wafat, terus anaknya yang soleh itu karena hartanya banyak, menginfakkan sampai 1 miliar, menjariahkan 1 miliar. Tapi statusnya itu adalah setelah orang tuanya yang punya harta tadi itu wafat. Itu tidak lebih baik sebenarnya para mitra Suara Giri. Akan lebih baik kualitasnya jika yang mengeluarkan sedekah itu adalah orangnya sendiri sebelum kematiannya. Begitu maksudnya. Maka para mitra Suara Giri, kesimpulan dari pernyataan sejak tadi itu, kita diperintahkan oleh Nabi, kalau ingin bersedekah, bersegeralah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan-jangan nanti keburu ada musibah, jangan-jangan keburu kita bangkrut, pailit, sehingga tidak lagi memungkinkan untuk bersedekah, gitu loh. Jangan-jangan keburu datangnya ajal, begitu. Maka berbuat baiklah, bersedekahlah saat kita ini mampu, saat kita ada kesempatan. Jangan menunda-nunda pekerjaan itu. Begitu para mitra Suara Giri. Maka di sini Allah menyampaikan, qala Allah Ta'ala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ini dawuhnya Allah dalam Al-Qur'an. Ya, apa itu? Yauma, firman-Nya Allah, yauma, pada hari, yang zuru, yang penglihatan ngamal, almar'u, ya, seorang manusia, ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, yadahu, dengan tangannya. Jadi pada hari seseorang diperlihatkan
amalnya yang telah dijalankannya dengan tangannya sendiri. Jadi dalil ini ya menjadi landasan, menjadi dalil bahwa sedekah yang kita keluarkan, harta milik kita ini yang kita keluarkan dengan tangan kita sendiri, itulah nanti yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan digambarkan oleh Allah. Ini loh hasil sedekahmu tempo dulu. Ini loh amal yang engkau dulu lakukan dengan tanganmu sendiri. Itu menjadi sebuah kebanggaan dan catatan yang sangat luar biasa. Mungkin kita bertanya, Pak, apakah sedekah yang diberikan oleh anak-anak saya saat si orang itu telah wafat, telah meninggal, tidak ditunjukkan? Ditunjukkan. Tetapi kalau ada sedekah yang diberikan oleh orang itu dengan tangannya sendiri, tidak lewat anaknya, ya, itu menjadi sebuah kebanggaan di hadapan Allah nantinya. Dengan dalil ini, yauma yangzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari yang seseorang itu akan diperlihatkan ma sedekahnya qaddamat yang telah dulu dilakukan yadahu dengan tangannya. Maka yadahu ini menjadi takkidnya, pada hari di mana tangan orang itu memberikan langsung kepada orang yang memerlukan saat dia masih hidup. Sekali lagi para mitra Suara Giri, sah-sah saja orang yang wafat lalu kemudian disedekahi oleh orang yang masih hidup, sah-sah saja. Tapi sekali lagi berdasarkan dalil ini kualitasnya beda dengan ketika yang memberikan itu adalah dengan tangannya sendiri. Ya, ketika dia sadar sendiri, sebelum semuanya terjadi dia sendiri sadar, saya ini harta saya banyak, tinggalan saya banyak, ya udahlah, saya yang akan memberikan sendiri itu kepada orang-orang yang memerlukan. Maka para mitra Suara Giri, ya, baik kita berzakat maupun kita berinfak, bersedekah. Infak itu kan ada dua, ada infak wajib namanya zakat, ada infak sunnah namanya sedekah. Ya, baik yang apapun infak yang kita berikan, baik yang berupa zakat maupun yang berupa sedekah saja, berdasarkan keterangan ini kita diperintahkan untuk mensegerakannya. Supaya apa para mitra Suara Giri FM? Supaya kita ini dua hal alasannya, ya, supaya kita sebelum kedahuluan oleh hal-hal yang tidak terduga, yang itu adalah musibah. Boleh jadi musibah itu sendiri, boleh jadi ajal. Yang kedua, ya, sedekah yang disegerakan itu biar kita mempunyai kesempatan untuk kita sendiri yang memberikan. Ya, dengan kita yang memberikan, itulah nanti yang akan menjadi saksi penting, yang akan menjadi kebanggaan di hadapan Allah, dengan tangan kita langsung yang akan memberikan infak dan sedekah itu. Tetapi memang para mitra Suara Giri harus disadari bahwa sedekah yang keluar dari dirinya sendiri itu memang tantangannya lebih tinggi. Begitu. Apa tantangannya? Dia harus berjuang melawan nafsunya, melawan rasa emannya, melawan rasa beratnya. Begitu. Beda dengan kalau misalnya tadi itu orangnya sudah meninggal, lalu kemudian anaknya yang menginfakannya. Dengan sesama saudara, Mbak, Mas, ini bapak kan sudah tidak ada, alhamdulillah kita mendapatkan warisan banyak, ayo ya kita ya ikhlaskan yang sekian persen ini untuk kita sumbangkan di masjid misalnya. Beda dengan itu, kalau itu kan yang punya inisiatif anaknya, wajar, wong dia sudah mendapatkan bagian banyak kok, mendapatkan tinggalan warisannya kok, sehingga dia masih peduli kepada orang tuanya, itu wajar. Tapi akan menjadi satu tantangan yang besar apabila inisiatif untuk mengeluarkan harta sedekah, infak, zakatnya tadi itu adalah dari kesadaran iman orang yang bersangkutan.
Maka layak saja kalau kemudian penghargaan Allah itu menjadi beda. Allah akan memberikan penghargaan yang lebih terhadap orang-orang yang tumbuh kesadarannya sendiri dalam rangka mengeluarkan infak dan sedekahnya ini. Ya mudah-mudahan para mitra Suara Giri, Allah memberikan kita kesempatan dengan harta yang kita miliki ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dermawan. Walaupun sesungguhnya tidak ada orang itu yang kemudian tidak berat mengeluarkan harta yang dia cintai. Tapi mudah-mudahan karena maunah dan pertolongan Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang punya kepekaan, orang-orang yang ikhlas mengeluarkannya, ya, sebelum ada sesuatu yang menimpa kepada kita. Sehingga hal-hal yang menjadi keberkahan, ya, penghargaan Allah atas orang-orang yang memberikan infak sesegera mungkin tadi itu diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM. Suara Giri FM.